Biru tega mencabuli anak sendiri hingga videonya viral di media sosial. Halo guys, welcome to Shopcast. Oke, tadi kita udah lihat ya Sel, ada berita-berita kasus-kasus yang tadi di awal udah kita munculin juga. Agak trigger dikit ya karena pembahasannya sensitif, yaitu tentang pelecehan seksual. Kita di sini pengen ngundang ada dua cowok dan dua cewek. Jadi kita pengen lihat sudut pandang dari cewek cowok tuh beda nggak sih? Iya, Gitu. Mungkin langsung aja kali ya kita munculin nih narasumber. Kita munculinnya agak plot twist ya. Iya, agak plot twist, nggak apa. Satu, dua, tiga. Dia. Narasumber kita pada hari ini. Oke, mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya, kenalan dulu nih. Saya mungkin boleh dari Gisel nanya. Halo, kenalan dulu. Namanya siapa, Kak? Kayak agak Hani. nama aku Hani. Kayak nanya nama orang di jalan. Nggak apa-apa. Boleh perkenalan dulu. Oke, kenalin semuanya, nama gue Alia. Oke, halo Kak Alia dan Kak Hani. Kita mau bahas tentang pelecehan seksual yang terjadi udah marak ya sebenarnya ya, udah terjadi di manapun dan bisa menyasar ke siapapun. Oke, kalian tahu nggak sih kasusnya yang lagi viral itu? Mungkin gue pengen nanya nih pandangan kalian tentang kasus itu tuh gimana sih menurut kalian? Boleh mungkin dari Kak Alia dulu. Oke, karena setahu gue itu kan kasus ibu dan anak itu tuh kayak agak sedikit disgusting gitu ya guys. Bisa-bisanya seorang ibu melecehkan anaknya sendiri, dan yang dari gue baca tuh dia tuh kayak disuruh bikin video itu, terus ada kayak bayarannya gitu. Cuma kalau nggak salah bayarannya sekitar 15 juta. Sebenarnya ini udah kayak melanggar norma banget sih, karena kan orang tua kandung yang seharusnya melindungi kita kan, melindungi anaknya juga. Ini sebenarnya bisa kita lihat dari dampak bagaimana pernikahan dini. Kan kalau misalnya kita lihat dari beritanya kan pelakunya ini umurnya 22 tahun. Menurut aku sih kalau misalnya ingin punya anak, itu tuh kita harus siap. Pertama finansial, mental, sama kesiapan dari diri sendiri. Misalnya kayak kita udah harus tahu parentingnya seperti apa. Berarti harus mempersiapkan dulu ya emang Iya, kalau menjadi betul. ibu gitu. Betul. Oke, mungkin kalian pernah nggak sih di lingkungan kalian ada kasus yang sama seperti itu? Boleh dong di-sharing ke kita nih. Kalau misalkan mungkin pernah ngelihat kasus pelecehan seksual, pernah, dan ngalamin sendiri pun juga pernah. Jadi gue waktu itu malam-malam lagi nyari makan, terus gue kayak tiba-tiba disamperin sama bapak-bapak gitu. Gue lagi nunggu makanan gue, disamperin sama bapak-bapak, terus kayak ditawar gitu harganya, "Neng berapa?" gitu kan, kayak parah banget. Iya sih, itu masuk kurang ajar. Iya, itu kurang Parah ajar aja. banget sih. Terus abis itu langsung gue maki-maki bapak-bapaknya, terus langsung sama sama orang-orang tuh kayak langsung disuruh pergi gitulah bapak-bapaknya. Terus abis itu gue nggak mau lagi keluar malam sendirian. Untuk perempuan, gak mengerikan cuma ya. perempuan sih, laki-laki juga ya. Iya. Itu kalau keluar malam sendirian tuh ya hati-hati lah. Harus hati-hati banget guys. Kalau misal dari aku sendiri, alhamdulillah sampai saat ini, dan jangan sampai pernah ngerasain hal kayak gitu. Untuk orang sekitar sih alhamdulillah juga nggak ada kan. Cuma mungkin aku bisa ngasih kayak dari kecil tuh aku udah disuruh sama ibu aku buat kalau kemana-mana tuh bawa ini semprotan. Semprotan isinya tuh lada, cabe gitu. Terus Self tuh defense gitu ya. betul. Terus juga waktu SMP tuh aku dimasukin taekwondo. Kan sebenarnya kita bisa mengontrol diri kita, cuma kita nggak bisa kontrol orang di Betul. sekitaran kita. Setuju banget. Sebelum kita babai-babai, kita Closing closing statement-nya statement dulu, dulu Kak. nih dari Kak Alia. Kalau menurut gue, sumpah kalian para pelaku itu jahat banget, gak bisa ngontrol hawa nafsu kalian. Terus buat cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang pernah kena pelecehan, please berani buat speak up ya guys. Iya betul. Jangan takut, kalian gak sendirian. Dan untuk para masyarakat, seharusnya kalian juga mengayomi atau melindungi mereka yang jadi korban. Jangan dijadiin malah jadi kayak subjek pembulian, itu nggak boleh.
Nah, halo teman-teman. Sekarang kita bakal manggil narasumber selanjutnya yang dimana kita nih mau lihat nih dari perspektif cowok-cowok. Ada siapa sih, Kak? Ada siapa sih, Ada Kak? siapa nih? Ada Kita siapa panggil sih? aja. Salah ya. Maaf ya, Kak. Maaf. Oh, salah ya? Oh, alah. Saya hostnya. Narasumbernya saya. Iya, Oh, kalian alah. narasumber. Oke, kembali. Kali ini kita mau nanya tentang perspektif dari cowok-cowok nih, karena tadi kita udah ngundangin cewek-ceweknya, sekarang kita mau ngobrol sama yang cowok-cowoknya. Per tahun 2023 itu ternyata ada banyak banget loh guys kasus pelecehan yang dilaporin. Nah, sekitar 17.000 kasus itu adalah perempuan dan sekitar 3.000 itu adalah laki-laki. Makanya kita ngundang mereka nih di sini ya, buat ngasih perspektif mereka tuh gimana sih tentang kasus-kasus ini. Hai teman-teman, kenalin nama gue Arka. Di sini kesibukan sekarang tuh gue sebagai mahasiswa sekaligus freelance dancer. Halo teman-teman, kenalin gue Ergi Rivaldi, biasa dipanggil dengan Rival. Kesibukan gue ngampus. Tadi kita udah kasih kasus-kasus yang pelecehan yang lagi viral, yang lagi banyak diomongin banyak orang tentang ibu dan anak itu. Menurut Kak Riva nih gimana sih? Mungkin awalnya gue kaget banget sih, karena emang jujur dari gue sendiri, gue nonton videonya dan itu langsung gue 5 detik pertama langsung gue skip. Tapi yang gue heran, pasti dari video itu tuh ada alasannya kenapa bisa sampai kayak gitu kan. Ternyata setelah gue baca beritanya, dia terlilit hutang lah, dia kebutuhan ekonomi lah, dia juga ditipu lah, katanya mau dijanjiin duit segala macam. Kalau dari Kak Arka sendiri gimana, Kak? Dari aku jujur, aku tuh nggak terlalu ngikutin tentang beritanya. Cuma ini lebih ke balik ke beban moral ya. Masa lo mau sih ngorbanin anak lo sendiri cuma karena duit doang gitu. Ibaratnya lo bisa kerja keras untuk lo nyari duit, tapi lo memilih apa ya, ibaratnya kayak jalan pintas, jalan curangnya gitu ya, dengan cara lu mengorbankan anak lu sendiri. Selain itu, gue mau nanya nih tentang kalian sendiri, pernah nggak sih di lingkungan kalian ada kejadian kayak gitu? Kalau gue sendiri yang ketika gue jalan ya, dan gue kena di lingkungan yang seperti itu. Ibaratnya kayak, oke, gue cowok, terus gue terlihat feminim. Gue paling sering kena yang namanya catcall. Itu bener-bener gak mandang tempat, bener-bener gak mandang gue lagi pakai baju apa. Dan bahkan gue ada experience juga, gue pernah dicolok sama bapak-bapak di KRL. Nih ya guys, ini adalah contoh nyata kalau misalnya catcalling itu nggak cuma terjadi di perempuan. Mungkin dari gua sih pengalaman nggak ada sih kalau yang menimpa gua sendiri. Tapi waktu itu emang gua masih kecil. Itu ada sekolah Islam namanya tuh sekolah madrasah gitu. Nah waktu itu ada guru ngaji. Itu cowok, emang bapak-bapak udah tua banget. Nah tapi dia tuh kalau ke murid yang ceweknya, dia tuh kayak nyuruh buat pangku di pahanya gitu loh, kayak duduk di sini ya. Nah itu awalnya emang anak-anak ya namanya kelas 2 SD lah, itu kan mana ngerti ya kita kayak gitu termasuk pelecehan seksual. Nah tapi setelah kita discuss juga sama teman-teman yang cowok-cowok nih, akhirnya itu yang cowok-cowok ngelaporin lah ke kepala sekolahnya. Akhirnya diusut tuh isu itu, terus akhirnya dia dikeluarin. Untung ada yang berani Iya. speak up ya itu, meskipun masih kepada kecil-kecil. Untuk terakhir kita minta closing statement dulu nih dari kalian. Closing statementnya, kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu baik pelaku atau korbannya itu bisa dari gender mana aja, nggak terpaku dari cowok ataupun cewek. Nah buat kalian, buat mengatasinya itu yang pertama ya, kalau menurut gue sendiri ya harus tahu batasan lah, gimana caranya menangani hawa nafsu. Buat cewek-cewek ya, cewek-cewek nggak masalah mau pakaian apapun hal itu, karena emang sebenarnya pakaian itu menurut aku nggak membuat salah satu alasan buat terjadi pelecehan sih. Nah, kalau dari aku sendiri, lu tuh manusia udah dikasih akal. Lu Ya, tahu mana yang betul. baik, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang tidak. Itu aja sih dari aku. Semoga kalian juga yang nonton punya pengalaman seperti itu juga, mungkin kalian bisa speak up ataupun juga bisa Berani lah, karena Iya. kalian kan di sini korban ya. Korban itu nggak salah, yang salah itu adalah pelaku. Bagi dari kita, sampai jumpa di Showcase!